Dalam tradisi Islam, kisah Nabi Nuh alaihi salam menjadi salah satu cerita paling kuat tentang ketaatan, kesabaran, dan penyelamatan. Quran Surat Hud mengisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menghabiskan waktu sangat lama untuk menyeru kaumnya agar kembali kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang ia temui hanyalah cemooh, ejekan, bahkan ancaman. Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah. Ia tetap membangun bahtera di tengah tanah kering, meskipun ditertawakan oleh mereka yang menganggapnya gila. Hingga akhirnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Air menyembur dari bumi dan langit mencurahkan hujan lebat tanpa henti. Dunia ditenggelamkan. Namun bahtera Nabi Nuh alaihissalam tetap mengapung, membawa serta orang-orang beriman dan hewan-hewan yang diselamatkan. Di sisi lain dunia, ribuan tahun lalu dalam himne-himne kuno Hindu disebutkan pula kisah tentang Manu. Ia adalah manusia pertama dalam setiap siklus penciptaan Maya. Namun dalam kisahnya yang paling terkenal, Manu menyelamatkan umat manusia dari banjir besar yang menenggelamkan dunia. Dikisahkan bahwa seekor ikan kecil berbicara kepadanya meminta perlindungan dari predator. Manu dengan rasa belas kasih merawat ikan itu yang ternyata terus membesar, hingga akhirnya diketahui bahwa sang ikan adalah penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dewa itu memperingatkan Manu tentang datangnya banjir besar, dan menyuruhnya membangun sebuah kapal. Ketika air menelan bumi, kapal Manu diselamatkan oleh ikan raksasa itu yang menuntunnya menuju gunung untuk berlabuh. Di sana Manu memulai kehidupan baru dan menjadi nenek moyang umat manusia. Apakah ini sekadar kebetulan bahwa dua kisah dari dua tradisi besar di dua benua yang berbeda memiliki kemiripan luar biasa? Atau barangkali ini adalah jejak dari wahyu yang satu yang dalam perjalanannya menyebar dan mengambil bentuk berbeda sesuai dengan lidah dan budaya setempat. Bahtera dalam dua kisah ini bukan hanya sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol, sebuah metafora tentang keselamatan dalam kegelapan, tentang harapan dalam bencana. Dalam ajaran Islam, bahtera Nabi Nuh alaihissalam adalah bentuk fisik dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang beriman. Ia adalah rumah sementara dalam ketidakpastian, tempat pengungsian yang membawa keturunan manusia dan kehidupan ke masa depan. Dalam ajaran Hindu, kapal Manu pun demikian. Ia adalah perahu kehidupan yang menyelamatkan tidak hanya manusia, tetapi juga benih-benih kebenaran dan dharma, nilai-nilai luhur yang harus bertahan melewati zaman. Kehadiran ilahi dalam kedua kisah ini juga menunjukkan benang merah yang sama. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun kapal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang menggenggam kendali banjir serta menentukan siapa yang selamat. Dalam tradisi Hindu, Wisnu turun sebagai ikan, memberi peringatan, membantu membangun kapal, dan akhirnya menyelamatkan Manu. Ada kekuatan transenden yang menuntun umat manusia melalui seorang utusan terpilih untuk melintasi kehancuran dan memulai ulang dunia dengan kebenaran sebagai fondasi baru. Namun perbedaan tetap ada. Dalam Islam, Nabi Nuh alaihi salam diangkat sebagai nabi dan rasul. Ia membawa risalah yang jelas tentang tauhid, menyuarakan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Manu, tidak ada ajaran yang eksplisit tentang satu Tuhan yang disembah, tetapi ada penghormatan kepada kekuatan ilahi yang membimbing dan menyelamatkan. Hal ini membuat sebagian pihak memandang kisah Manu sebagai bagian dari mitologi. Namun, bukankah mungkin bahwa kisah itu adalah bayangan yang telah dibiaskan oleh waktu dan budaya dari kisah kenabian sejati yang dulu pernah ada? Para peneliti lintas agama telah sejak lama memperhatikan kesamaan ini. Mereka menemukan bahwa tidak hanya dalam Islam dan Hindu, tetapi hampir semua peradaban besar memiliki kisah banjir besar. Sumeria dengan kisah Gilgamesh, Yunani dengan Deukalion, bahkan tradisi suku Maya dan bangsa-bangsa asli di berbagai belahan bumi. Kesamaan pola ini terlalu rinci untuk dianggap kebetulan. Selalu ada seorang yang mendapat wahyu, sebuah kapal, pasangan makhluk hidup, banjir maha dahsyat, dan kemudian bumi yang diperbarui. Kembali ke kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita diingatkan akan peringatan yang keras, bahwa ketika manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekufuran meluas, maka azab bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Namun kita juga diajarkan bahwa kasih sayang dan keselamatan selalu datang bagi mereka yang percaya dan taat. Dalam kisah Manu, meski dalam balutan cerita yang berbeda, makna itu juga bisa ditangkap.
bahwa orang yang bersikap jujur, baik, dan bersedia menerima petunjuk dari langit akan mendapatkan perlindungan. Apakah ini semua hanyalah mitos paralel yang lahir karena pengalaman kolektif manusia terhadap banjir-banjir besar lokal? Ataukah ini adalah pantulan dari satu kebenaran yang tersebar ke berbagai penjuru bumi yang kemudian dikenang dalam bentuk cerita yang berbeda namun memiliki inti yang sama? Dalam Quran Surat Al-Ankabut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabi-nabi kepada tiap-tiap kaum. Maka bisa jadi bahwa kisah seperti Manu adalah warisan dari utusan Tuhan yang pernah hadir dalam budaya mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kisah itu berubah bentuk, bercampur dengan legenda dan simbol-simbol lokal. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kisah Manu bukanlah sekadar dongeng untuk anak-anak. Ia adalah cermin. Cermin yang merefleksikan harapan, ketakutan, dan keyakinan umat manusia. Ia mengajarkan bahwa ketika air mulai naik dan dunia berguncang, yang akan menyelamatkan bukanlah kekayaan, bukan kekuasaan, tetapi ketaatan kepada kehendak yang maha kuasa. Dalam dunia yang semakin terpecah oleh perbedaan keyakinan dan sejarah, kisah ini bisa menjadi jembatan. Sebuah undangan untuk melihat bahwa mungkin, hanya mungkin, Tuhan yang sama pernah berbicara kepada umat manusia di berbagai tempat, dengan bahasa dan cara yang berbeda, namun dengan tujuan yang satu, membawa kita kembali kepadanya. Dan hari ini, saat bumi kembali dilanda bencana dan krisis spiritual, kisah Bahtera itu kembali mengapung di dalam hati kita, menunggu siapa yang akan menaikinya dengan keimanan. Dari tanah yang sunyi dan gersang di wilayah kuno Mesopotamia, sejarah mencatat kemunculan seorang tokoh yang menjadi pilar utama dalam 3 agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Ia adalah Ibrahim, yang dikenal pula sebagai Abraham dalam lidah Ibrani. Seorang lelaki yang meninggalkan rumahnya, menentang penyembahan berhala dan memilih berjalan di jalan yang sunyi untuk mencari Tuhan yang sejati. Di tengah budaya politeis yang menyembah matahari, bulan, dan bintang, Ibrahim alaihissalam menatap langit malam dengan hati yang gelisah, lalu menyimpulkan bahwa hanya satu Tuhan yang layak disembah. Itulah awal kisah Ibrahim alaihissalam dari Tanah Ur, sebuah kota kuno yang kini berada di selatan Irak modern, tanah yang pernah menjadi pusat peradaban dan spiritualitas bangsa Sumeria dan Babilonia. Namun kisah ini tidak berhenti dalam lingkup sempit satu agama. Ketika kita menoleh ke arah timur, menembus waktu dan batas geografis, kita menemukan satu nama yang menggetarkan jagat kepercayaan Hindu, Brahma, sang pencipta dalam Trimurti, bersama Wisnu sang pemelihara dan Siwa sang pelebur. Brahma adalah asal mula, dari dialah lahir seluruh alam dan makhluk, begitu menurut kitab-kitab Weda. Namun yang menarik bukan hanya peran agung Brahma dalam kosmologi Hindu, melainkan kemiripan yang sangat mencolok antara nama Brahma dan Ibrahim. Dua nama yang nyaris serupa secara fonetik dan hanya dibalik dalam struktur suku katanya, Ibrahim dan Brahma. Apakah ini sekadar kebetulan fonologis? Ataukah ada keterhubungan sejarah yang lebih dalam yang telah lama berkubur dalam lipatan zaman? Para peneliti lintas budaya mulai mengangkat persoalan ini dengan lebih serius. Sebab persamaan itu tidak hanya terletak pada nama, tetapi juga pada konsep dan peran. Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi, tokoh yang memulai tonggak baru dalam sejarah wahyu. Ia menjadi simbol perjanjian antara manusia dan Tuhan, menjadi teladan dalam keteguhan iman dan pengorbanan. Brahma pun dianggap sebagai sumber dari segalanya, pemula kehidupan, dan dalam beberapa versi ajaran Hindu, ia disebutkan sebagai makhluk pertama yang menyadari keberadaan Tuhan yang lebih tinggi, yakni Brahman, realitas mutlak yang tak berbentuk. Jika Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Hanif, yang condong kepada tauhid sejati, maka Brahma pun dalam beberapa tafsir merupakan simbol dari pencarian akan kesatuan yang ilahi. Persamaan tidak berhenti sampai di sana. Mari kita perhatikan dua nama perempuan yang memiliki posisi penting di samping keduanya. Sarah dalam kisah Ibrahim alaihissalam dan Saraswati dalam kepercayaan Hindu. Sarah adalah istri setia Nabi Ibrahim alaihissalam, wanita yang menemaninya dalam pengembaraan panjang menuju Tanah Suci, wanita yang menjadi ibu dari Ishak alaihissalam, nenek moyang para nabi setelahnya. Saraswati di sisi lain adalah pasangan Brahma, dewi pengetahuan, kesucian, dan kebijaksanaan. Dalam kisah spiritual, mereka berdua menempati posisi penting, bukan sekadar istri, tetapi pendamping dalam pencarian ilahi.
Nama Sarah dan Saraswati meski berasal dari bahasa yang berbeda, memiliki akar-akar kata yang mengarah pada makna kebenaran dan aliran ilmu. Dalam bahasa Ibrani, Sarah berarti putri bangsawan atau wanita mulia. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, Saraswati berasal dari kata saras yang berarti aliran dan wati yang bermakna memiliki. Saraswati adalah pemilik aliran pengetahuan, aliran pencerahan. Sebuah nama yang tidak jauh dari peran Sarah sebagai pembawa keturunan para nabi dan simbol kemuliaan dalam sejarah kenabian. Lalu muncul kisah yang menjadi penanda besar dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ia dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud karena menolak menyembah berhala. Sebuah peristiwa besar yang dicatat dalam banyak riwayat, bahkan disebutkan dalam Quran Surat Anbiya bahwa api itu tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Mukjizat ini menjadi simbol kemenangan iman atas tirani kekuasaan, sebuah peristiwa yang begitu mendalam dalam benak kaum beriman. Yang mengejutkan, dalam beberapa tradisi Hindu pun, dikenal kisah tentang Brahma yang pernah keluar dari api suci. Dalam mitologi penciptaan, Brahma seringkali dikaitkan dengan elemen api sebagai simbol kemurnian dan awal dari segalanya. Dalam beberapa versi, Brahma dilahirkan dari bunga teratai yang muncul dari pusar Wisnu. Namun ia juga diasosiasikan dengan yajna atau pengorbanan suci dalam nyala api yang menjadi jalan utama untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Api tidak menjadi alat penghancur, tetapi menjadi pintu untuk menyentuh dunia spiritual. Apakah ini sekadar kebetulan lain? Atau api dalam kedua kisah ini memiliki makna simbolik yang sama, ujian, pengorbanan, dan wahyu? Apakah mungkin bahwa api yang tidak membakar Ibrahim alaihissalam telah dikenang dalam bentuk alegori dalam budaya lain sebagai api suci penciptaan? Tentu banyak yang akan menyangkal hubungan antara Ibrahim alaihissalam dan Brahma. Mereka akan mengatakan bahwa Hindu jauh lebih tua daripada agama-agama Abrahamik dan bahwa Brahma adalah bagian dari mitos yang tidak bisa disejajarkan dengan tokoh sejarah nyata seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sejarah spiritual tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Ia mengalir seperti sungai, membawa fragmen-fragmen kebenaran yang kadang terlempar ke tepi, tereduksi dalam mitos, atau diserap dalam narasi lokal. Mungkinkah Brahma adalah bayangan dari Ibrahim alaihissalam yang tercermin dalam cermin budaya Hindu, dibentuk ulang oleh imajinasi kolektif, namun masih menyisakan jejak-jejak wahyu yang pernah hadir? Dalam Quran Surat Al-Hajj disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi pada setiap kaum. Maka sangat mungkin bahwa kisah Ibrahim alaihissalam atau esensinya pernah hidup dalam benak umat yang kini dikenal sebagai pemeluk Hindu, tapi seiring berjalannya waktu, kisah itu mengalami pergeseran. Pengetahuan yang tadinya bersifat tauhidik menjadi politeistik. Wahyu yang lurus menjadi simbolik, nama-nama yang suci menjadi mitologis. Namun intinya tetap sama, pencarian akan Tuhan yang satu. Sejarah spiritual manusia bukan hanya tentang garis lurus iman, tetapi tentang percikan cahaya yang menyebar ke banyak arah. Tugas kita bukan untuk menyamaratakan, tetapi untuk mengenali jejak-jejak kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik perbedaan bentuk. Dan kisah antara Ibrahim alaihissalam dan Brahma mungkin adalah salah satu cerminan dari misteri itu. Di balik nama-nama itu, kita diajak untuk bertanya, mungkinkah Ibrahim alaihissalam, sang pembela tauhid, dikenang dalam bentuk lain di belahan dunia yang jauh dengan nama yang sedikit berubah, namun tetap membawa cahaya yang sama? Ataukah ini hanya kebetulan semata, permainan sejarah dan bahasa yang tidak memiliki kaitan spiritual? Pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang mutlak. Namun, ia membuka ruang untuk merenung, untuk melihat bahwa di balik perbedaan bisa jadi ada satu cahaya yang sama, yang dahulu menyinari berbagai bangsa dari satu sumber yang tak tergantikan, wahyu dari Tuhan Yang Esa. Di antara gugusan kitab-kitab suci yang menggetarkan jiwa manusia sepanjang sejarah, dua di antaranya berdiri megah sebagai pancaran cahaya dari dua belahan dunia yang berbeda. Weda dari peradaban kuno India dan Al-Quran dari padang pasir, Arab. Keduanya lahir di zaman dan tempat yang sangat jauh, namun memuat pesan-pesan yang jika diperhatikan lebih dalam, tak jarang bersinggungan secara makna. Bukan hanya dalam nilai moral, tetapi juga dalam inti terdalam ajaran ketuhanan tentang satu Tuhan yang tak terlihat oleh mata, tak terjangkau oleh panca indera, tetapi dekat dalam hati hamba yang tunduk.
Weda, yang merupakan kitab suci tertua dalam agama Hindu, memiliki bagian-bagian yang sangat kental dengan pesan tauhid. Dalam Rig Veda, salah satu bagian utama Weda disebutkan sebuah ayat yang berbunyi, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, yang berarti kebenaran itu satu, namun orang bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Dalam ayat lain disebutkan Natasya Pratima Asti, yang berarti tidak ada gambar atau wujud baginya. Ayat-ayat ini menggambarkan Tuhan sebagai satu hakikat tunggal yang tak berbentuk dan tak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Kutipan ini sangat menggemakan pesan yang juga berulang dalam Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan kalimat yang ringkas, namun dalam katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Dalam ayat lain, yakni Quran Surat Asy-Syura ayat 11, ditegaskan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kesamaan nuansa ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedua kitab suci ini, meskipun berlatar budaya dan bahasa yang sangat berbeda, menyuarakan konsep Tuhan yang satu, tidak berwujud, tidak bisa diwakili oleh gambar atau patung. Ini adalah inti dari tauhid. Meskipun dalam Hindu dewasa ini, bentuk praktik keagamaan mereka terlihat lebih pluralistik dan penuh simbol. Namun di balik semua itu, terdapat warisan ajaran Vedantik awal yang bersifat monoteistik, atau setidaknya monistik, mengajarkan tentang satu kebenaran mutlak yang menjadi asal dan tujuan segala sesuatu. Bila dalam Islam, Tuhan disebut Allah, maka dalam Weda dikenal istilah Brahman. Brahman bukanlah dewa dalam pengertian sempit, tetapi realitas tertinggi, kekal, tak terbatas, tak berbentuk, dan tak terjangkau oleh akal biasa. Ia bukan makhluk, tetapi sumber dari semua makhluk. Konsep ini sangat dekat dengan ajaran tauhid dalam Islam yang menegaskan keesaan dan ketakterhinggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ketika seseorang mendalami ajaran tasawuf atau filsafat Islam, akan ditemukan bahwa deskripsi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dimensi ruhani seringkali memiliki kesamaan metafisik dengan Brahman dalam Weda. Makna ketuhanan yang tidak berwujud menjadi jembatan pemahaman antara dua kitab ini. Dalam Islam, membuat gambar atau patung Tuhan adalah tindakan yang diharamkan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan apapun. Dalam Weda pun demikian, Tuhan sejati tidak digambarkan dalam rupa atau bentuk, karena Dia adalah yang melampaui bentuk. Tuhan dalam pengertian Vedantik bukanlah Dewa Brahma, Wisnu, atau Siwa secara harfiah, melainkan sesuatu yang lebih tinggi yang menjadi asal dari ketiga personifikasi tersebut. Dalam ajaran Advaita Vedanta, Brahman adalah satu-satunya realitas, sementara segala yang lain adalah ilusi yang terikat waktu dan ruang. Menarik pula untuk menelah bahasa yang menjadi medium wahyu dalam dua tradisi ini. Kata Vedai dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata Fit, yang berarti mengetahui. Veda berarti pengetahuan, atau lebih tepatnya pengetahuan suci yang diturunkan oleh Yang Maha Tahu kepada para resi. Di sisi lain, dalam Islam, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Al-Quran, yang berarti bacaan. Namun dalam salah satu nama Al-Quran, kita mengenal istilah Al-Furqan, yang berarti pembeda antara yang hak dan yang batil. Beberapa peneliti lintas budaya melihat kemungkinan keterkaitan linguistik antara Veda dan Furqan, meskipun berasal dari rumpun bahasa yang berbeda. Keduanya merupakan wahyu yang menjadi sumber pengetahuan spiritual tertinggi bagi umat masing-masing. Bahasa dalam hal ini bukan hanya alat komunikasi, melainkan jembatan penghubung makna. Dalam kesunyian batin yang mendalam, para pencari kebenaran di dua peradaban ini menerima firman yang membawa mereka kepada pemahaman tentang eksistensi, tentang keabadian, tentang hakikat kehidupan. Weda dan Al-Quran adalah suara Tuhan dalam dua lidah yang berbeda, mengalir melalui dua budaya, namun membawa pesan yang pada intinya tidak bertentangan. Tentu perbedaan tetap ada. Weda memiliki banyak bagian yang kompleks dan kadang-kadang tampak bertentangan satu sama lain. Al-Quran hadir sebagai wahyu yang dijaga kemurniannya, dibaca dan dihafal oleh jutaan orang dari generasi ke generasi. Namun dalam setiap perbedaan, kita diajak untuk tidak terburu-buru menghakimi, melainkan menggali lapisan terdalam yang mungkin menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada manusia, dalam bahasa dan cara yang berbeda-beda. Dalam Quran Surat Fatir ayat 24,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pemberi peringatan di kalangan mereka." Ayat ini membuka kemungkinan bahwa bangsa Arya kuno yang menerima Weda pun pernah mendapatkan cahaya wahyu yang hakiki, yang kemudian mengalami perubahan dan pembauran dengan budaya lokal sepanjang waktu. Seandainya kita mampu mengangkat tirai perbedaan bentuk, maka mungkin kita akan melihat bahwa hakikat pesan dalam Weda dan Al-Quran sama-sama mengajak manusia kepada ketundukan pada Tuhan yang Esa, kepada kehidupan yang bermoral, kepada keterhubungan spiritual yang mendalam. Firman dalam dua lidah ini bukan untuk diperbandingkan sebagai saingan, tetapi untuk direnungkan sebagai cermin dari pencarian manusia yang tak pernah usai akan makna dan kebenaran. Hari ini, ketika dunia semakin terbelah oleh perbedaan agama dan doktrin, mungkin inilah saatnya bagi kita untuk membuka hati dan pikiran, menyelami pesan-pesan yang datang dari berbagai arah, dan mengakui bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam satu bahasa atau satu bentuk wahyu. Weda dan Al-Quran adalah dua aliran dari samudra yang sama, samudra kebenaran ilahi yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Marilah kita renungi, bukan hanya dengan logika, tetapi dengan hati yang bersih. Mungkinkah pesan-pesan yang tertulis dalam kitab Weda dan Al-Quran sebenarnya sedang mengajak kita kepada jalan yang sama? Jalan tauhid, jalan cinta, jalan ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jika demikian, maka sudah saatnya kita berhenti bertanya, siapa yang lebih dahulu dan siapa yang lebih benar? Dan mulai bertanya, apakah aku sudah cukup jujur dalam mengenali cahaya Tuhan, meski ia datang dalam bentuk yang tidak kukenal sebelumnya? Setelah air bah besar surut dan daratan kembali mengering, kehidupan manusia dimulai kembali dari titik nol. Dalam tradisi kitab Kejadian, dikisahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah tokoh penting yang membawa keturunannya untuk memulai kembali peradaban. 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dipercaya menjadi leluhur dari bangsa-bangsa besar yang menyebar ke seluruh pelosok bumi. Sem diyakini menjadi nenek moyang bangsa Semitik seperti bangsa Arab dan Yahudi, Ham menjadi leluhur bangsa Afrika, dan Yafet menurunkan bangsa-bangsa di utara dan timur seperti Indo-Eropa. Dari sinilah narasi besar manusia setelah bencana agung dimulai, dan jejak-jejak migrasi mereka membentuk peta spiritualitas dan budaya lintas zaman. Sementara itu, dalam tradisi Hindu, dikenal tokoh bernama Manu yang disebut sebagai manusia pertama setelah banjir besar yang melanda dunia. Dalam teks kuno Hindu seperti Matsya Purana dan Shatapatha Brahmana, diceritakan bagaimana Manu diselamatkan dari air bah oleh sosok ilahi yang menjelma sebagai ikan raksasa, Wisnu, dalam bentuk Matsya. Manu membawa benih kehidupan dan memulai kembali umat manusia, menjadikannya Adam kedua dalam mitologi Hindu. Ia adalah pemegang hukum pertama, dan darinya lah muncul konsep Manava Dharma atau hukum manusia. Apa yang menarik adalah kesamaan struktur kisah ini dengan yang ditemukan dalam tradisi Ibrahimik. Nabi Nuh alaihissalam membawa serta keluarganya dan sepasang makhluk hidup dari setiap jenis dalam sebuah bahtera yang melintasi amukan air bah. Setelah peristiwa besar itu, umat manusia melanjutkan hidup dari garis keturunannya. Dalam kisah Manu, perannya pun identik. Ia menyelamatkan kehidupan, membawa hukum, dan menjadi bapak dari generasi manusia yang baru. Lalu, apakah keduanya hanya mitos yang kebetulan mirip? Atau mungkinkah mereka berasal dari satu sumber cerita yang sama, yang kemudian menyebar dan menjelma dalam bahasa serta kebudayaan yang berbeda? Pertanyaan ini membuka jalan bagi perenungan lintas sejarah yang lebih dalam. Beberapa teori mencoba menghubungkan garis keturunan Nabi Nuh alaihissalam, khususnya melalui Sem dan Yafet, dengan kelompok-kelompok manusia yang akhirnya mendiami wilayah Asia Selatan. Salah satu teori yang cukup populer di kalangan sejarawan dan arkeolog menyebutkan bangsa Arya yang membawa bahasa Sanskerta dan kitab Weda ke India mungkin berasal dari daerah sekitar Mesopotamia dan Iran kuno. Tempat-tempat ini tak jauh dari wilayah yang diyakini sebagai lokasi kehidupan pasca banjir Nabi Nuh alaihissalam dan anak-anaknya. Dalam bahasa Ibrani, nama Sem berarti nama atau yang terkenal. Bangsa-bangsa Semitik seperti Arab dan Ibrani memang banyak disebut sebagai penerus garis kenabian. Namun dalam jalur Yafet ditemukan akar bahasa Indo-Eropa yang kemudian menyebar ke Eropa dan sebagian Asia termasuk India. Disinilah teori keturunan mulai bersilangan dengan bahasa dan budaya.
Jika bangsa Arya adalah keturunan dari Yafet, maka masuk akal jika mereka membawa serta warisan kisah-kisah kuno, seperti tentang banjir besar dan manusia pertama setelahnya. Dalam bentuk lokalnya, Nuh menjadi Manu, dan Wahyu menjadi Weda. Perjalanan migrasi manusia dari Mesopotamia menuju lembah Sungai Indus dan kemudian ke wilayah dataran tinggi India bukanlah fiksi. Para ahli genetika, arkeologi, dan linguistik telah lama menelusuri jalur migrasi manusia purba dan mencatat kesamaan dalam struktur bahasa, pola pertanian, bahkan sistem sosial yang mengarah pada satu sumber peradaban besar. Mesopotamia sebagai pusat awal peradaban bukan hanya menyebarkan teknologi dan pengetahuan, tapi juga membawa serta nilai-nilai spiritual dan kosmologi yang kemudian mengambil wujud berbeda di tiap tempat yang disinggahi. Dalam konteks spiritualitas, banyak elemen yang menunjukkan kesinambungan narasi antara Timur Tengah dan Asia Selatan. Konsep tentang satu Tuhan yang tak berwujud, kisah air bah sebagai bentuk penyucian bumi, tokoh penyelamat yang membawa umat manusia menuju zaman baru, serta sistem hukum yang bersumber dari wahyu. Semuanya hadir dalam bentuk dan bahasa yang beragam, namun memuat makna yang sejalan. Ketika menelusuri garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita juga akan menemukan tokoh-tokoh besar yang meninggalkan pengaruh dalam agama-agama besar dunia. Dari jalur Ismail muncul bangsa Arab dan risalah Nabi Muhammad SAW. Sementara dari jalur Ishak muncul Bani Israel dan para nabi yang diutus kepada mereka. Namun menarik untuk dicermati bahwa dalam budaya Hindu pun terdapat tokoh Brahma sebagai pencipta yang secara fonetik mirip dengan nama Ibrahim. Teori perbandingan ini meskipun masih kontroversial memberi nuansa kemungkinan bahwa terdapat penyebaran nilai dan kisah melalui migrasi manusia yang panjang dan kompleks. Di balik segala kemungkinan ini, kita dapat membayangkan sebuah peta besar peradaban yang disatukan oleh benang merah spiritual. Dari tanah Ur di Mesopotamia, tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga ke India, tempat berkembangnya filsafat Vedanta dan kitab Weda, terdapat jalur panjang migrasi, pertukaran ide, dan percampuran budaya yang membawa serta pesan tentang keesaan Tuhan dan pentingnya hukum moral. Tidak mustahil bahwa benih yang sama tumbuh menjadi pohon-pohon yang berbeda rupa, tetapi mengakar dari tanah yang satu. Refleksi dari perjalanan ini bukan untuk membuktikan siapa yang lebih dulu atau lebih benar, melainkan untuk menunjukkan bahwa manusia sejak dahulu kala telah berusaha mencari makna di balik kehidupan, bertanya tentang asal-usulnya, dan menatap langit dengan harap akan petunjuk ilahi. Dari Nuh ke Manu, dari Sem ke bangsa Arya, dari tanah kelahiran Wahyu hingga negeri-negeri di timur, semuanya adalah bagian dari narasi besar pencarian manusia kepada Tuhan. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman bangsa bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dijadikan jembatan saling mengenal. Maka kisah-kisah dari kitab suci, jalur migrasi manusia, dan kesamaan dalam nilai-nilai spiritual, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, bahwa manusia adalah satu keluarga besar yang mencari jalan pulang kepada satu Tuhan. Sejarah bukan sekadar kronologi peristiwa, tetapi juga cermin dari perjalanan jiwa umat manusia. Dan dalam cermin itu, kita mungkin melihat bahwa Nuh dan Manu, Sem dan bangsa Arya bukan dua kisah yang terpisah, tetapi satu jalur yang bercabang dalam bahasa dan budaya, namun menyatu tujuan mengenal Tuhan, hidup dengan benar, dan menyambung warisan ilahi dari generasi ke generasi. Dalam lembaran-lembaran tua kitab-kitab Hindu, terselip sebuah nubuat tentang kedatangan sosok agung di akhir zaman, yang disebut sebagai Kalki Avatar. Sosok ini digambarkan sebagai penyelamat terakhir dalam deretan 10 avatar Dewa Wisnu, yang akan muncul ketika dunia telah dipenuhi oleh ketidakadilan dan kegelapan moral. Ia akan menunggang kuda putih, membawa pedang, menegakkan kebenaran, dan menghancurkan kejahatan. Dalam ramalan itu, dunia akan diperbaharui, dan zaman baru yang suci akan dimulai. Bagi sebagian orang, terutama para pemeluk Hindu, Kalki Avatar adalah tokoh masa depan yang belum datang.
Namun, tidak sedikit pula yang mulai memandang ramalan ini dari perspektif yang lain, terutama ketika disandingkan dengan ciri-ciri kenabian dalam tradisi Ibrahimik. Dalam beberapa tulisan dan penelitian, terdapat keberanian untuk mengusulkan bahwa sosok Kalki Avatar bukanlah sekadar simbol atau figur abstrak, melainkan benar-benar merujuk pada seseorang yang telah datang, Nabi Muhammad SAW. Persamaan yang muncul memang menggugah. Dalam kitab Bhavishya Purana, yang secara harfiah berarti kitab ramalan, disebutkan bahwa Kalki Avatar akan muncul dari wilayah yang bernama Sambala. Dalam interpretasi tradisional Hindu, Sambala sering diartikan sebagai tempat suci yang belum dikenal dengan pasti lokasinya. Namun, sebagian peneliti mencoba menafsirkan bahwa Sambala bisa merujuk pada Jazirah Arab, khususnya Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dari sanalah cahaya Islam bersinar ke seluruh penjuru dunia. Nama ayah dari Kalki disebut sebagai Vishnu Yash, yang dalam bahasa Sanskerta berarti hamba Wisnu atau penyembah Tuhan. Dalam Islam, nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah, yang artinya hamba Allah. Persamaan makna ini menjadi poin yang menarik karena keduanya menunjukkan penghambaannya kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Lebih jauh, Kalki Avatar digambarkan sebagai sosok yang tidak belajar dari guru manapun, tetapi menerima wahyu langsung dari Tuhan. Hal ini mengingatkan kita pada sejarah Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, namun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu itu kemudian menjadi Al-Quran, kitab suci umat Islam yang memuat pesan tauhid, keadilan, dan akhlak. Dalam kitab Veda juga terdapat istilah Narashansa yang diartikan sebagai yang dipuji-puji manusia. Beberapa ulama dan sarjana membandingkan istilah ini dengan nama Muhammad, yang juga berarti yang terpuji. Dalam beberapa bagian lain, kitab Veda juga disebutkan tentang sosok Kaurama, yang akan datang bersama sahabat-sahabatnya, berpakaian putih dan tinggal di padang pasir. Ini menggambarkan komunitas awal umat Islam di Madinah dan Mekah, yang hidup dalam kesederhanaan, memakai pakaian putih dan hidup di tengah jazirah tandus namun penuh makna. Interpretasi semacam ini tentu tidak diterima begitu saja oleh semua kalangan, baik dari pihak Hindu maupun Muslim. Ada yang menganggap ini hanya sebuah kebetulan linguistik atau pemaksaan makna terhadap teks kuno. Namun ada pula yang justru melihatnya sebagai pintu menuju pengenalan lebih dalam terhadap pesan universal kenabian. Dalam konteks ini, nubuat dalam kitab Hindu tidak semata-mata ditujukan untuk masyarakat India saja, melainkan menjadi bagian dari wahyu universal yang menyentuh berbagai bangsa dalam berbagai bahasa. Jika kita melihat ke belakang, sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, banyak masyarakat di berbagai belahan dunia yang telah menerima petunjuk dari para nabi dan rasul terdahulu. Dalam Quran Surat Fatir ayat 24 disebutkan bahwa tidak ada satu umat pun yang tidak pernah diutus kepadanya seorang pemberi peringatan. Hal ini menguatkan kemungkinan bahwa ajaran-ajaran suci dalam peradaban besar seperti Hindu juga berasal dari wahyu yang dahulu murni, namun kemudian mengalami perubahan dan pengaruh budaya setempat seiring perjalanan waktu. Dengan pendekatan ini, maka nubuat tentang Kalki Avatar dapat dipandang sebagai cerminan dari berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah terakhir kepada seluruh umat manusia. Ia bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi juga untuk India, Cina, Afrika, dan seluruh penjuru bumi. Kehadirannya menjadi penutup para nabi dan Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bahwa dalam ajaran Hindu terdapat nuansa tauhid yang kuat juga bukan sesuatu yang mengherankan. Dalam kitab Upanishad terdapat kutipan yang menyatakan Ekam Ephat Vityam, yang berarti dia itu satu, tiada duanya. Ini selaras dengan kalimat tauhid dalam Islam, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kedua ajaran ini, meski dipisahkan oleh bahasa dan kebudayaan, tetap memancarkan cahaya yang sama. Tuhan adalah satu, dan kepadanya lah semua kembali. Bahasa memang menjadi jembatan sekaligus tirai. Apa yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Brahman, mungkin dalam bahasa Arab disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut sebagai Rishi atau orang suci dalam tradisi Hindu, mungkin sejajar dengan para nabi dalam Islam. Maka,
Sangat mungkin bahwa pesan kenabian yang disampaikan kepada umat manusia di berbagai zaman diterima dalam bentuk dan istilah yang berbeda, namun tetap membawa misi yang sama, menyeru kepada keesaan Tuhan dan hidup dengan kebajikan. Membuka kitab Weda atau Purana, lalu membacanya dengan hati yang lapang dan niat untuk memahami, bisa menjadi cara untuk menyelami kesamaan-kesamaan spiritual di balik perbedaan ritual. Sama halnya ketika seorang Muslim membaca Injil atau Taurat dengan niat mencari jejak wahyu, bukan untuk menghakimi. Dalam setiap lembaran teks suci ada benih kebenaran yang bisa tumbuh menjadi pohon hidayah jika disirami dengan kejujuran dan kerendahan hati. Akhirnya pertanyaan tetap menggantung di langit pemikiran kita. Mungkinkah Nabi Muhammad SAW telah dikenal dalam bahasa ramalan Hindu? Apakah mungkin bahwa para rishi terdahulu dalam bahasa dan budaya mereka sendiri telah diberi bisikan tentang sang nabi akhir zaman? Jika benar demikian, maka risalah Islam bukanlah sebuah doktrin asing bagi dunia timur, tetapi justru bagian dari warisan spiritual yang sejak lama telah ditanamkan di tanah India. Menjawab pertanyaan ini bukan tentang membenarkan satu pihak dan menyalahkan yang lain, tetapi tentang membuka ruang dialog lintas iman dan lintas peradaban. Karena di balik semua nama, simbol, dan cerita, mungkin ada satu suara yang sama suara dari timur yang menyeru umat manusia untuk kembali kepada Tuhan yang Esa. Di antara lembaran sejarah kenabian yang dihormati dalam Islam, terdapat nama yang barangkali tidak setenar para rasul besar, seperti Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, namun tetap membawa cahaya petunjuk dan keteladanan, Zulkifli alaihissalam. Dalam Al-Quran namanya disebut bersama orang-orang sabar, penuh keteguhan hati, dan hamba yang saleh. Namun, siapa sebenarnya Nabi Zulkifli alaihissalam? Dalam upaya memahami identitasnya lebih dalam, muncul sebuah pandangan menarik yang mencoba menautkan beliau dengan sosok spiritual lain yang berasal dari belahan timur, Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Nama Zulkifli sendiri menarik untuk ditelusuri. Dalam tafsir klasik, ia dimaknai sebagai yang memiliki kemampuan atau yang memiliki tanggungan, merujuk pada sifat tangguhnya dalam menanggung beban kenabian dan amanah. Namun ada pula pendapat bahwa Zulkifli berasal dari frasa Zulkifl, yang berarti pemilik, Kifl. Dengan Kifl diduga sebagai nama tempat atau wilayah yang menjadi titik penting dalam kehidupan beliau. Dalam pandangan beberapa peneliti, Kifl ini bisa dihubungkan dengan Kapilavastu, kota kelahiran Siddhartha Gautama di wilayah Nepal modern, tempat yang secara spiritual menjadi pusat kebangkitan ajaran Buddha. Kesabaran merupakan inti dari kedua tokoh ini. Dalam Islam, Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal karena ketabahannya dalam menghadapi umatnya yang keras kepala. Ia tidak marah, tidak meninggalkan kaumnya, dan tetap teguh dalam menyampaikan risalah. Dalam Quran Surat Set ayat 48 disebutkan bahwa beliau termasuk orang-orang yang sabar dan saleh. Sifat ini pula yang menjadi landasan dari ajaran Buddha, yang menekankan pada pengendalian diri, ketenangan batin, dan pembebasan dari nafsu. Siddhartha Gautama mencapai pencerahannya bukan dengan perang atau amarah, melainkan dengan meditasi dan perenungan yang panjang di bawah pohon Bodhi. Di sanalah ia meraih kebijaksanaan tertinggi dan membagikannya kepada dunia. Pohon Bodhi menjadi simbol penting dalam Buddhisme, tempat di mana kebangkitan spiritual Buddha terjadi. Dalam Islam, pohon juga memiliki makna simbolik yang dalam. Dalam Quran Surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan demi tin dan zaitun, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai isyarat kepada tempat-tempat yang penuh berkah. Ada pula penafsiran yang lebih simbolik bahwa buah tin merujuk pada timur, tempat lahirnya tokoh spiritual seperti Buddha, sedangkan buah zaitun menunjuk pada barat, tempat risalah para nabi seperti Isa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam berkembang. Dalam konteks ini, pohon Bodhi dan buah tin bisa dipandang sebagai dua simbol yang bertemu dalam pesan keheningan dan kesabaran. Baik Nabi Zulkifli alaihissalam maupun Siddhartha Gautama mengajarkan ajaran moral yang sangat mirip. Keduanya tidak mengajak kepada peperangan, melainkan kepada perenungan dan pengendalian diri. Ajaran Buddha menyebutkan 8 jalan benar, seperti pandangan yang benar, niat yang benar, dan usaha yang benar, yang dalam banyak hal sejalan dengan prinsip-prinsip akhlak dalam Islam. Nabi Zulkifli alaihissalam tidak meninggalkan kitab tertulis seperti Al-Quran, namun keberadaannya diakui sebagai bagian dari para nabi yang mengajak kepada ketauhidan dan akhlak mulia.
Ada pula narasi-narasi dalam teks Hindu dan Buddha yang menyebut tentang seorang pemuda bijak yang menolak kehidupan istana demi mencari kebenaran. Siddhartha Gautama adalah pangeran yang meninggalkan kemewahan dunia demi menjelajahi penderitaan manusia dan mencari jalan keluar dari siklus lahir dan mati. Dalam Islam, nabi-nabi juga banyak yang meninggalkan kenyamanan dunia demi menjalankan tugas kenabian. Nabi Zulkifli alaihi salam, sebagaimana nabi-nabi lain, mengorbankan dirinya demi umat dan kebenaran yang lebih besar. Pertanyaan besar kemudian muncul, apakah mungkin bahwa Nabi Zulkifli alaihi salam adalah Buddha dalam wajah lain? Apakah bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi kepada umat India dan Nepal dengan bahasa dan bentuk budaya mereka, namun dengan pesan yang sama, yakni tauhid, akhlak, dan jalan kesucian? Dalam Quran Surat Fatir ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa tidak ada satu umat pun melainkan telah diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan. Maka sangat mungkin bahwa Siddhartha Gautama sebenarnya adalah seorang nabi. Namun karena perubahan tradisi dan transmisi ajaran selama berabad-abad, risalah aslinya bergeser menjadi sistem filsafat dan spiritualitas yang kita kenal sekarang sebagai Buddhisme. Memang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sisi teologi antara Islam dan Buddhisme kontemporer, terutama dalam hal konsep Tuhan. Buddhisme dikenal sebagai agama yang tidak berfokus pada keberadaan Tuhan personal. Namun bukan tidak mungkin bahwa ajaran aslinya dahulu adalah tauhid, dan seiring berjalannya waktu serta perkembangan filsafat, aspek-aspek ketuhanan itu menjadi lebih simbolik dan filosofis. Kesamaan nilai-nilai seperti kedamaian, kasih sayang, menahan diri dari hawa nafsu, serta pengorbanan demi sesama, menunjukkan bahwa ada benang merah spiritual yang menyatukan keduanya. Bahkan istilah seperti nirwana dalam Buddhisme yang berarti kebebasan dari siklus penderitaan disandingkan dengan konsep akhirat dalam Islam, tempat jiwa yang suci kembali kepada Tuhan dalam keadaan damai. Melihat hubungan ini bukanlah upaya untuk menyamakan dua tokoh secara dogmatis, namun lebih sebagai refleksi atas kesamaan nilai dan akhlak. Sejarah spiritual manusia memang tidak selalu terpisah oleh batas agama, melainkan seringkali saling bersilangan, saling berbisik, menyampaikan pesan-pesan ilahi dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Dengan merenungkan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam dan Siddhartha Gautama, kita tidak hanya menengok ke masa lalu, tapi juga mengarahkan pandangan ke masa depan. Masa ketika dialog antar agama tidak lagi bersandar pada perbedaan, tapi pada kedalaman kesamaan. Kesabaran, ketenangan, dan pengendalian diri adalah jalan yang dihormati oleh kedua tokoh ini, dan merupakan kunci untuk membangun perdamaian di dunia yang sering gaduh dengan kebencian. Akhirnya, kita hanya bisa bertanya dengan kerendahan hati, mungkinkah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Buddha dalam wajah lain? Sebuah pertanyaan yang bukan untuk dijawab secara pasti, tetapi untuk direnungkan bersama dalam keheningan dan kesabaran, sebagaimana jalan yang telah dilalui oleh kedua tokoh agung ini. Karena mungkin di balik nama yang berbeda, mereka membawa pesan yang sama, jalan menuju Tuhan melalui keheningan jiwa dan kesabaran hati. Dalam kekayaan khazanah spiritual dunia, agama Hindu berdiri sebagai salah satu sistem kepercayaan tertua yang diwariskan dari zaman purba. Ia mengalir dalam kidung mantra, dalam senandung upacara, dan dalam puisi yang menghiasi kitab-kitab suci seperti Weda dan Upanishad. Namun di balik kompleksitas ritual dan keberagaman dewa-dewi yang dikenal dalam wajah Hindu kontemporer, terdapat fragmen-fragmen pemikiran yang menyuarakan sesuatu yang sangat mendasar. Keesaan Tuhan, wahyu dari langit, dan hukum ilahi yang mengatur kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, mungkinkah agama Hindu menyimpan jejak nubuwah yang terlupakan? Apakah di masa lampau pernah ada seorang nabi yang membawa ajaran tauhid kepada peradaban India kuno? Dalam beberapa bagian kitab Weda, terutama dalam Rig Veda, kita dapat menemukan ayat-ayat yang menyiratkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu ayat menyatakan, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti, yang berarti yang Esa itu satu, namun para bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Frasa ini menunjukkan bahwa di balik beragam manifestasi dewa-dewa, terdapat satu Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Ini bukan hanya filsafat puitis, melainkan indikasi kuat bahwa monoteisme pernah menjadi ruh awal dari ajaran Veda. Lebih jauh lagi, konsep wahyu ilahi juga tersirat dalam cara Weda diterima oleh para resi atau bijak suci. Dalam tradisi Hindu awal, para resi tidak menciptakan Weda,
tetapi mendengarnya dari langit dalam kondisi meditasi dan pencerahan jiwa. Dalam bahasa Sanskerta, Weda disebut sebagai Shruti, sesuatu yang didengar. Ini sangat dekat dengan konsep wahyu dalam Islam, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran pun disebut sebagai Tanzil atau yang diturunkan. Di sini kita melihat kesamaan struktur pemahaman spiritual. Ada realitas ilahi yang tidak kasat mata yang menyampaikan pesannya melalui manusia-manusia pilihan. Manusmriti, salah satu kitab hukum yang dihormati dalam tradisi Hindu, memuat kaidah-kaidah moral, sosial, dan spiritual yang mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip seperti larangan mencuri, perintah untuk berkata jujur, menjaga kehormatan perempuan, serta keharusan untuk menyucikan diri sebelum ibadah. Sekilas, hukum-hukum ini mirip dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari hukum pidana hingga tata cara bersuci dan etika kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat perbedaan konteks budaya dan struktur sosial, ada benang merah yang mengaitkan keduanya pada sumber ilahi yang sama. Dalam konteks ini, konsep kenabian juga bisa ditelusuri dalam kearifan lokal India. Para resi dalam Weda tidak hanya sebagai filsuf atau pemikir, tapi juga sebagai penyampai pesan ilahi. Mereka tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, tetapi atas dasar drishti atau penglihatan batin yang mereka peroleh dari meditasi dan laku spiritual. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan. Apakah para resi ini sejatinya adalah nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat India kuno? Dalam Quran Surat Fatir ayat 24 disebutkan bahwa, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan. Ayat ini membuka kemungkinan bahwa India sebagai wilayah besar dengan peradaban yang tua juga pernah menerima nabi yang membawa cahaya tauhid. Namun seiring berjalannya waktu, pesan itu mengalami distorsi, baik karena kelalaian manusia maupun karena campur tangan kekuasaan politik dan budaya. Lambat laun, tauhid berubah menjadi politeisme simbolik dan wahyu menjadi ritual. Namun sisa-sisa cahaya itu masih terlihat. Dalam ajaran bakti dalam Hindu, misalnya, terdapat praktik penghambaan total kepada satu Tuhan yang disebut dengan nama berbeda-beda seperti Narayana, Krishna, atau Shiva. Dalam bentuknya yang paling murni, praktik bakti ini menyerupai ibadah seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh cinta, kerendahan hati, dan kepasrahan total. Ini menunjukkan bahwa benih keimanan kepada Tuhan Yang Esa tidak pernah sepenuhnya padam, hanya tersembunyi di balik kabut simbol dan tradisi yang menebal dari generasi ke generasi. Kita juga bisa melihat bagaimana tradisi-tradisi spiritual lain di India seperti Jainisme dan Buddhisme, meski kemudian berkembang menjadi sistem tersendiri, berakar pada pemurnian jiwa, kejujuran, dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Siddhartha Gautama, Sang Buddha, menolak ritualisme Veda yang penuh sesajen dan menyuarakan jalan tengah untuk menggapai pembebasan jiwa. Ia tidak menyebut Tuhan dengan nama, namun menekankan kesucian moral dan kebijaksanaan, sesuatu yang juga sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Barangkali dalam waktu yang sangat lama dan dalam perjalanan sejarah yang panjang, wahyu yang dulunya murni mengalami pelapukan. Namun sebagaimana cahaya bulan yang masih bersinar di balik awan tebal, pesan-pesan kenabian masih bisa ditemukan dalam relung terdalam ajaran Hindu. Mereka berbicara tentang keadilan, kasih sayang, kebaikan, dan pencarian hakikat yang sejati. Pertanyaannya bukan sekadar apakah Hindu mengenal Nabi seperti dalam Islam, tetapi apakah umat manusia bisa belajar untuk mengenali cahaya yang sama meski datang dalam wadah yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi kepada setiap kaum, namun hanya sedikit dari mereka yang dikenali dalam kitab suci. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa jumlah para nabi mencapai lebih dari 100.000. Namun yang disebut namanya dalam Al-Quran hanyalah sebagian kecil. Maka sangat mungkin bahwa salah satu di antaranya pernah diutus ke India, dan ajarannya terekam dalam lembaran Weda atau dalam ingatan kolektif umat Hindu, meski tidak lagi disebut sebagai nabi. Dengan pandangan ini, kita tidak diminta untuk mengaburkan batas iman,
tetapi untuk membukakan mata hati terhadap jejak-jejak Tuhan dalam sejarah umat manusia. Agama bukanlah tembok yang membatasi, melainkan jembatan yang menghubungkan jiwa-jiwa yang mencari kebenaran kepada sumber cahaya yang satu. Maka dalam jejak purba ajaran Hindu, bukan tidak mungkin terdapat suara para nabi yang telah lama terlupakan, namun pesannya tetap bergema bagi hati yang bersedia mendengar. Refleksi ini bukan ajakan untuk mencampur aduk keyakinan, melainkan seruan untuk memahami bahwa cahaya wahyu bisa datang dalam banyak bentuk. Sebagaimana sinar mentari menyinari puncak gunung dan lembah yang jauh, demikian pula cahaya kenabian bisa menyentuh setiap bangsa, setiap budaya, dan setiap zaman. Agama Hindu dalam kedalaman ajarannya barangkali menyimpan sebagian dari cahaya itu, secercah nubuah yang masih menunggu untuk dikenali kembali oleh dunia yang rindu akan petunjuk. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh perbedaan bahasa, budaya, dan kepercayaan, manusia sering terjebak dalam batas-batas yang mereka ciptakan sendiri. Agama-agama lahir dari wahyu, dari pencarian, dari perenungan yang mendalam terhadap makna kehidupan dan keberadaan Tuhan. Namun seiring waktu, tradisi menjadi tembok, dan nama-nama menjadi sekat yang membatasi cahaya ilahi yang sejatinya satu. Dalam berbagai forum lintas agama, dialog menjadi jembatan. Para tokoh dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal berkumpul bukan untuk menegaskan perbedaan, tetapi mencari titik temu yang menghubungkan mereka dalam pencarian yang sama kepada Tuhan yang satu. Di ruang-ruang dialog itu, sering terdengar pertanyaan yang sederhana namun mendalam, apakah kita sedang menyembah Tuhan yang sama dengan nama yang berbeda? Seorang ustadz berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seorang pendeta menyebut Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih dan pengampun. Seorang bhakta Hindu memanggilnya sebagai Brahman, kekuatan tak berwujud yang menjadi dasar seluruh ciptaan. Seorang rahib Buddha berbicara tentang hukum Dharma yang mengatur segalanya dengan keseimbangan dan kebijaksanaan. Di balik semua itu terlihat benang merah, kesadaran akan satu sumber kehidupan, satu kekuatan yang melampaui bentuk dan nama. Namun dunia tidak selalu mendengar dengan hati yang terbuka. Nama menjadi identitas, dan identitas bisa menjadi senjata. Ketika seseorang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku, yang lain bisa salah memahami itu sebagai bukan Tuhanmu. Padahal dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik." Ini bukan sekadar perintah sopan santun, tapi seruan agar umat Islam menghargai orang lain dalam pencariannya kepada kebenaran, karena bisa jadi yang mereka cari adalah Tuhan yang sama, meski lewat jalan yang berbeda. Dalam peradaban manusia, simbol dan mitos menjadi sarana untuk menyampaikan pesan yang dalam. Dalam kitab-kitab suci, kisah-kisah disampaikan dengan bahasa yang membangkitkan makna, bukan hanya informasi. Dalam Weda, Tuhan digambarkan dengan banyak nama, Indra, Agni, Varuna, tetapi di balik itu semua, tetap ada pernyataan yang Esa itu satu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang indah, namun Dia tetap satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam Injil, Tuhan disebut dengan Aku adalah Aku, yang menunjukkan keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Bahasa menjadi alat, tapi tidak semua bahasa mampu menampung kedalaman makna ilahi. Dalam upaya mencari makna yang tersembunyi di balik simbol, manusia membutuhkan kebijaksanaan. Seorang filosof Muslim seperti Al-Farabi atau Ibnu Arabi pernah menyampaikan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh imajinasi manusia. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang penyamaannya dengan ciptaan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Namun, dalam kesadaran mistik atau spiritual, para pencari menemukan kedekatan melalui cinta, melalui kerendahan hati, dan melalui penyerahan total. Dalam ajaran Hindu yang mendalam, Brahman digambarkan sebagai nirguna, tanpa sifat, tanpa bentuk. Dalam bentuknya yang tertinggi, ia tidak bisa dipersonifikasi, hanya bisa disadari. Dalam tradisi Sufi, ada ungkapan bahwa jalan menuju Tuhan sebanyak jumlah napas manusia. Ini bukan berarti relativisme yang menghapus kebenaran, tapi pengakuan bahwa manusia datang dari berbagai latar belakang pencarian dan bahwa Tuhan mengetahui isi hati mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Maka yang utama adalah keikhlasan dalam pencarian, bukan hanya kesesuaian kata dan tradisi. Ada pula keterkaitan menarik secara linguistik antara nama-nama kitab suci. Kata Veda yang berarti pengetahuan memiliki kemiripan dengan Furqan dalam Al-Quran yang berarti pembeda antara yang benar dan salah. Keduanya adalah wahyu, pengetahuan yang diturunkan bukan hasil akal manusia semata. Ini bukan sekadar kebetulan linguistik, tetapi bisa menjadi isyarat bahwa berbagai kitab suci membawa pesan dasar yang serupa. Tuntunan dari Tuhan agar manusia hidup dalam keadilan, cinta, dan ketundukan kepada Yang Maha Esa. Untuk membangun narasi bersama di antara umat manusia, kita memerlukan kerendahan hati untuk mendengarkan dan keberanian untuk bertanya. Kita harus mulai dari pengakuan bahwa kita tidak tahu segalanya dan bahwa kebenaran adalah cahaya yang bersinar bagi siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Dalam sejarah, para nabi tidak datang untuk membentuk agama sebagai institusi sosial, tetapi untuk menyampaikan wahyu. Agama sebagai struktur tumbuh kemudian mengikuti budaya, kekuasaan, dan sejarah manusia. Maka sangat mungkin bahwa satu Tuhan telah berbicara dalam banyak bahasa, dikenal dengan banyak nama dan dipahami dengan berbagai simbol. Namun semua itu tidak akan berarti jika manusia hanya berhenti pada kulit luar. Nama tidak lebih suci dari makna yang dikandungnya. Simbol tidak lebih sakral dari cinta dan ketaatan yang diwakilinya. Jika agama hanya menjadi identitas kelompok, maka ia telah kehilangan ruhnya. Sebaliknya, jika agama menjadi cahaya yang menuntun pada kasih sayang, kebenaran, dan keadilan, maka ia telah menemukan tujuan hakikinya. Dalam dunia yang semakin terpecah oleh kebencian, fanatisme, dan kesalahpahaman, ajaran Tuhan yang satu harus kembali digaungkan. Bukan dalam bentuk dogma yang dipaksakan, tetapi dalam seruan untuk menghormati, membuka diri, dan berjalan bersama dalam pencarian yang jujur. Kita tidak harus sepakat dalam segala hal untuk bisa hidup berdampingan. Cukup dengan sepakat bahwa hidup ini berarti ketika dijalani dalam kebaikan dan dalam ketundukan kepada Tuhan yang Maha Satu. Akhirnya, kisah umat manusia adalah kisah pencarian. Di setiap jengkal tanah ada doa yang naik ke langit. Di setiap bahasa ada nama Tuhan yang disebut. Di setiap hati yang bersih ada cahaya yang sama. Tugas kita bukan hanya mengenali perbedaan, tetapi menerobos dinding tradisi untuk melihat bahwa di balik banyak nama, Tuhan tetap satu. Dalam langkah ini, semoga kita menemukan kebenaran, bukan hanya dalam argumen, tapi dalam jiwa yang damai, hati yang lembut, dan tangan yang saling menggenggam dalam cinta dan keikhlasan.